Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekosistem Repong Damar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 7 yaitu aspek budaya Repong Damar. Pada pertemuan kali ini CPMK dan sub-CPMK-nya meliputi mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi Repong Damar, struktur dan fungsi Repong Damar, dan juga tahu bagaimana proses terbentuknya Repong Damar. Lalu, untuk sub-CPMK, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai aspek budaya Repong Damar. Yang pertama, kita akan membahas tentang peran antropologi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, budaya, dan perkembangannya. Antropologi kehutanan adalah salah satu bidang ilmu antropologi di mana pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skills, dan sudut pandang atau perspektif digunakan untuk mencari solusi masalah-masalah kehutanan dan pembangunan kehutanan. Pada tahun 1970, Departemen Kehutanan mulai menyadari betapa pentingnya memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi dalam pengelolaan hutan lestari. Sehingga dibentuklah program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa hutan dengan menciptakan suatu lowongan pekerjaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang tugas sejarah antropologi kehutanan dalam mewujudkan kelestarian sumber daya hutan. Antropologi kehutanan itu sendiri lahir seiring dengan ilmu terapan antropologi yang dimanfaatkan oleh para birokrat, aktivis, akademisi, dan praktisi untuk mempermudah program-program pembangunan. Ketika terjadi perubahan sosial, ekonomi, politik, kehutanan yang ada di Indonesia, maka akan sangat berdampak pada perubahan paradigma sistem pengelolaan sumber daya hutan. Pada masa itu, manfaat antropologi kehutanan mendapatkan momentum terbaiknya. Pengelolaan sumber daya hutan yang awalnya berbasis dominasi peran negara atau kita sebut state-based forest management berganti menjadi dominasi peran masyarakat, yaitu community-based forest management. Masyarakat sebagai sistem integral dari ekosistem hutan terlibat secara aktif dalam sistem pengelolaan sumber daya hutan, guna mewujudkan pelestarian fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya hutan, menurut Nugraha Murjito tahun 2003. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip kelestarian hutan, itu sebuah keniscayaan. Pengelolaan sumber daya hutan harus melibatkan berbagai stakeholder kehutanan dan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian sumber daya hutan. Keterlibatan stakeholder ini merupakan peran dari masyarakat, pemerintah, dan dunia swasta. Di mana ketiga stakeholder ini atau stakeholder kehutanan harus berintegrasi dalam bingkai sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan pembagian peran yang jelas dan seimbang agar terwujud suatu sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari, adil, dan berkelanjutan. Dalam prinsip-prinsip kelestarian hutan harus dijadikan sebagai pedoman segenap stakeholder kehutanan dalam memanfaatkan fungsi kelestarian sumber daya hutan. Sumber daya hutan harus dimanfaatkan secara seimbang berdasar prinsip pengelolaan kelestarian fungsi ekonomi, sosial, dan ekologi. Oleh karena itu, hutan adalah amanah dari generasi mendatang yang wajib kita pertanggungjawabkan bersama. Selanjutnya, kita akan membahas tentang budaya untuk Repong Damar. Damar mata kucing atau biasa kita kenal dari jenis Sorea javanica yang merupakan famili dari Dipterocarpaceae yang mulai diusahakan sejak akhir abad ke-19 telah menjadi bagian dari sosial budaya masyarakat pesisir barat Provinsi Lampung. Berdasarkan data statistik kehutanan, Provinsi Lampung menunjukkan bahwa Repong Damar mengalami degradasi. Oleh karena itu, peran penting damar mata kucing pada budaya dengan adanya 3 penyebab. Yang pertama, yaitu resin damar menjadi penyebab utama perbedaan antara lingkungan dan keberadaan resin itu sendiri, karena sering digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kedua, secara keseluruhan, keberadaan resin telah terpelihara secara baik. Dan yang ketiga, dalam budaya masyarakat damar,
dalam budaya masyarakat, damar memiliki fungsi yang berat. Demikianlah pertemuan bab 7 ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.